Shalom. Selamat pagi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Adik-adik yang hebat, di hari ini kita bersyukur karena kita boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, Kakak Sisil minta kita duduk yang sopan di rumah, siapkan hati kita untuk kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memelihara kita, sudah menjaga kita sepanjang minggu ini. Dan kita boleh hari ini untuk datang berkumpul untuk beribadah. Adik-adik, kita akan memulaikan ibadah kita. Semuanya siapkan hati dan pikiran. Dan kita mau angkat satu puji-pujian yang berkata, "Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih." Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Baik adik-adik, kita mau berdoa untuk membuka ibadah kita di pagi hari ini. Semuanya sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini kami sangat bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami dari malam tidur kami sampai kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Bapa dalam sorga, kami mau beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur, dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, semuanya masih semangat untuk memuji Tuhan? Kita mau angkat satu puji-pujian yang berkata, "Hari ini harinya Tuhan." Semangat ya untuk memuji Tuhan, karena kita mau mengangkat lagi satu puji-pujian yang berkata, "Kasih Yesus manis dan indah." Ingat ya adik-adik, kasih Yesus manis dan indah. Sekarang
kita bernyanyi ya, memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Benar sekali adik-adik, kasih Yesus manis dan indah. Karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita dan Tuhan Yesus selalu mengasihi kita semua. Nah, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Delvika. Semuanya Kakak Sisil minta, siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini kita bisa simpan di dalam hati kita, tertanam di dalam kehidupan kita, dan kita bisa selalu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di sepanjang hidup kita. Kita mau mengangkat satu puji-pujian yang berkata, "Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek." Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, kita berterima kasih buat satu kali lagi kesempatan yang Tuhan berikan buat kita semua untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Kak Delvi minta kita semua dalam kondisi tenang, lipat tangan, tutup mata, dan Kak Delvi akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih buat satu kali lagi kesempatan yang Kau berikan buat kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa berkati kiranya firman yang kami dengarkan dapat menjadi berkat buat kami. Terlebih lagi kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah buat hati kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan Engkau. Haleluya, amin. Di pagi hari ini kita akan sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Matius 25 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-30. Sekali lagi, pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari Matius 25 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-30. Kak Delvi akan bacakan buat kita di sekarang ini. Kalian boleh mengikuti di rumah masing-masing. Di bawah perikop, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu Tuan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Luar biasa ya firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini ya. Ya semuanya, Kak Delvi akan mulai dengan satu pertanyaan. Ada yang sudah pernah mendengar tentang talenta? Kira-kira menurut kalian talenta itu apa?
Coba pikirkan 1 menit dari sekarang. Kira-kira talenta itu apa? Oke, 1 menit ya. Kita sama-sama pikirkan. Kalau misalnya kalian sedang bersama dengan adik atau kakak kalian boleh sharing menurut kalian talenta itu apa. Oke. Kak Delvi akan bantu memberikan pengertian talenta supaya ketika nanti Kak Delvi menjelaskan kalian bisa mengerti gitu. Oh, talenta yang dimaksud itu ini gitu ya. Jadi talenta itu adalah keunggulan atau sesuatu yang Tuhan titipkan kepada kita yang sudah seharusnya kita kembangkan, yang sudah seharusnya membuat kita membagikannya kepada orang lain dan memberkati orang lain. Nah, kita sama-sama lihat dari firman Tuhan di pagi hari ini. Ada 3 orang hamba. Jadi suatu hari ada seorang tuan yang mau pergi ke luar negeri. Kemudian dia memberikan talenta masing-masing kepada 3 orang hamba. Hamba yang pertama diberikan berapa talenta? 5 talenta. Kemudian hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Dan hamba yang terakhir diberikan 1 talenta. Nah, diceritakan di firman ini bahwa Tuhan ini tidak sembarangan memberikan talenta kepada hamba-hamba ini. Dia memberikan talenta kepada hamba-hamba ini berdasarkan kesanggupannya untuk mengelola talenta-talenta itu. Nah, ketika tuannya pergi dan tuannya kembali, dari antara 3 hamba ini, ada 2 hamba yang sudah melakukan hal yang sangat tepat. Hamba yang mendapat 5 talenta, dia memperlabakan, artinya dia menggunakan talenta itu dengan sangat baik, menggunakannya dengan untuk membantu orang lain dan lain sebagainya, sehingga ia berhasil memperlabakan atau melipat gandakan talentanya dari 5 menjadi 10 talenta. Kemudian hamba yang kedua yang mendapatkan 2 talenta, dia juga memperlabakan talentanya dari yang sebelumnya 2 bertambah menjadi 4 talenta. Namun sayangnya hamba yang terakhir, ya, yang mendapat 1 talenta ini, dia tidak melakukan hal yang seharusnya ia lakukan seperti hamba yang pertama dan kedua. Hamba yang ketiga ini dia mendapatkan 1 talenta dan dia memilih menguburkan talentanya itu. Sayang sekali ya, padahal kalau misalnya dia memperlabakan, maka akan memperoleh hasil yang baik sekali gitu ya untuk kehidupannya. Ketika pulang dan memberitahu hasil dari setiap laba yang diperoleh dari talenta yang digunakan itu, tuan ini berespon sangat baik terhadap hamba yang pertama dan kedua, tapi dia mengalami kekecewaan terhadap hamba yang ketiga karena dia tidak menggunakan talentanya dengan baik, tidak menggunakan waktu untuk memperlabakan talentanya juga dengan baik. Nah, dari firman di pagi hari ini ada beberapa hal yang mau Kak Delvi ajak kita sama-sama lihat. Ya, yang pertama, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat baik. Kenapa? Tuhan Yesus memberikan kepada kita semua masing-masing pribadi talenta dalam diri kita. Berbeda-beda ya. Mungkin ada yang talentanya itu menyanyi, mungkin ada yang talentanya itu menari, mungkin ada yang talentanya itu pandai di bidang olahraga, dan masih banyak lagi. Coba kalian perhatikan saudara kalian, orang tua kalian, kira-kira talenta yang Tuhan titipkan itu apa sih? Gitu ya, dalam kehidupan mereka. Itu menunjukkan apa? Tuhan Yesus itu sayang sekali sama manusia. Manusia di dunia ini jumlahnya sangat banyak sekali. Tapi talenta yang Tuhan berikan kepada kita juga berbeda-beda. Untuk apa? Supaya kita ini bisa saling melengkapi di dalam dunia dengan berbagai talenta yang kita miliki. Itu yang pertama ya. Kita harus memahami bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat baik, yang memberikan kita talenta yang berbeda-beda untuk saling melengkapi. Kita lihat yang kedua ya, poin yang kedua yang mau Kak Delvi bagikan buat kita, yaitu kita sudah seharusnya menggunakan talenta yang Tuhan berikan buat kita dengan baik dan bertanggung jawab.
Artinya kita harus seperti hamba yang pertama dan kedua. Ketika Tuhan memberikan kita talenta, kita harus memperlabakan itu. Ya, kalau talenta kita di bidang menyanyi, ayo coba kita kembangkan. Bagaimana caranya Kak Delvi? Kalau ada di gereja minta untuk menyanyi dari sekolah minggu, ayo ikut gitu ya. Talenta saya menari. Oh, kalau misalnya ada Natal, saya bisa ikut di situ, saya bisa terlibat. Kasih tahu ke guru sekolah minggu saya mau menari untuk Natal. Itu berarti kita memperlabakan atau menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita dengan bertanggung jawab gitu ya. Berarti kita menghargai Tuhan kita yang sudah sangat baik memberikan talenta itu buat diri kita gitu ya. Poin ketiga yang mau Kak Delvi sharingkan yaitu Tuhan bisa saja suatu hari mengambil talenta yang kita miliki. Ya, kita manusia adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta. Pencipta berarti memiliki hak atas seluruh kehidupan ciptaannya. Nah, Tuhan punya hak untuk mengambil talenta yang kita miliki jika kita tidak bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Gitu ya. Kalau suatu hari Tuhan ambil talenta bernyanyi atau talenta menari yang kita miliki, kita tidak boleh marah sama Tuhan. Tapi kita harus melihat hati kita lagi. Apakah kita sudah menjadi pribadi, sudah menjadi anak-anak Tuhan yang memperlabakan talenta yang Tuhan berikan dengan bertanggung jawab, atau kita tidak mau mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Ya. Jadi poin yang ketiga, Tuhan bisa saja mengambil talenta kita ketika kita tidak bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Oke, dan poin terakhir yang mau kita sama-sama lihat, jangan sampai kita merasa rendah diri dengan talenta yang kita miliki. Maksudnya apa? Kak Delvi, saya nih sepertinya tidak pintar di bidang akademik begitu ya. Saya nih nilai pas-pasan saja, tidak baik. Tapi coba kita lihat sebenarnya kita nih punya talenta di bidang lain, misalnya olahraga gitu ya. Kadang kita merasa berkecil hati karena melihat orang lain gitu. Orang ini bisa itu, kok saya tidak bisa. Nah, coba kita lihat lagi, Tuhan kasih setiap manusia nih talenta yang berbeda-beda. Mungkin adik punya talenta lain, kakak punya talenta lain, mama punya talenta lain, papa punya talenta lain, dan harusnya kita bersyukur untuk setiap talenta yang berbeda. Coba kita sama-sama bayangkan kalau misalnya di satu rumah ini semua punya talenta bernyanyi, tidak ada talenta yang lain lagi, tentu tidak beragam ya, tentu tidak kurang menarik ke rumah itu ya. Tapi kalau kita semua ada yang punya talenta bernyanyi, ada yang punya talenta menari, bisa saling mengajar, dan itu akan menjadi sesuatu yang indah sekali ya di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan sekolah, dan di dalam kehidupan komunitas dimanapun kita berada ya. Jadi kita bisa lihat ya berbagai contoh talenta yang ada. Talenta itu bisa dalam berbagai hal yang beragam begitu ya, kepintaran, ketekunan, kemudian kemampuan dalam bidang seni, misalnya menyanyi, menggambar, itu adalah talenta yang Tuhan berikan buat kita. Dan kita seharusnya sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah memahami dari firman di pagi hari ini bahwa talenta itu harus diperlabakan. Artinya talenta itu harus kita kembangkan. Untuk apa? Bukan hanya untuk kebaikan kita, tapi terlebih lagi untuk memberkati orang lain, orang-orang di sekitar kita. Ya, semoga pesan firman yang Kak Delvi sampaikan di pagi hari ini bisa sampai ke hati kita, bisa sampai ke pemikiran kita, sehingga kita memahami bahwa kita adalah manusia, kita adalah anak-anak Tuhan yang berbeda satu dengan yang lain, yang memiliki talenta yang sangat beragam, yang sangat berbeda satu dengan yang lain, dan sudah seharusnya kita menggunakan talenta itu untuk memberkati setiap orang yang di sekitar kita sebagai perwujudan bahwa kita adalah ciptaan yang benar-benar unik dan sempurna yang Tuhan ciptakan buat di dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita lewat firman singkat yang boleh sama-sama kita dengarkan.
Kalau misalnya ada yang masih bingung, kira-kira talenta saya apa? Coba pikir lagi hari ini ya. Tugas dari Kak Delvi, coba kita sama-sama pikirkan ya. Kalian pikirkan, Kak Delvi juga pikirkan. Kira-kira sepanjang saya hidup ini Tuhan ada kasih talenta apa sih ke saya? Dan kira-kira bagaimana cara yang harus saya lakukan untuk mengembangkan talenta itu? Coba sama-sama kita pikirkan. Tuhan memberkati kita lewat firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati, lipat tangan, dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat setiap talenta yang boleh Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Engkau boleh menciptakan kami masing-masing individu sebagai pribadi yang unik, sehingga kami punya kelebihan dalam berbagai bidang yang sangat beragam. Bapa, ajarlah kami untuk bersyukur buat setiap talenta yang Kau anugerahkan buat kami, dan ajarlah kami menjadi hamba yang mau memperlabakan talenta itu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, di saat ini kami mau mendoakan keluarga kami, orang tua kami, saudara kami. Bapa, berkati mereka dimanapun mereka berada, dengan setiap hal yang mereka kerjakan. Bapa, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan berpikir yang baik, dan Engkau juga mau tuntun setiap anggota keluarga kami ke dalam jalan-Mu. Bapa, kami juga mau mendoakan setiap kehidupan kami secara pribadi. Bapa, berkati kami anak-anak-Mu, kiranya kami dapat bertumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau, anak yang sangat mencintai Engkau dan mau menjadi pelayan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke. Nah, adik-adik yang hebat, demikianlah firman Tuhan yang kita boleh dengar di pagi hari ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengar di hari ini, kita bisa melakukan di sepanjang kehidupan kita. Sekarang adik-adik bisa persiapkan persembahan. Kita mau berikan persembahan untuk Tuhan. Nanti persembahannya orang tua bisa mentransfer di nomor rekening gereja atau bisa membawa di majelis gereja. Baik, kita mau mengangkat satu puji-pujian yang berkata, persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai persembahan, hanya Tuhan yang punya. Baik adik-adik, kita mau berdoa, kita mau menutup ibadah kita di hari ini. Semuanya kita mau menyanyi lagi satu puji-pujian yang berkata, berkat ku terima. Karena Yesus sayang padaku, berkat ku terima, berkat ku terima. Karena Yesus sayang padaku,
berkat Tuhan. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Karena Yesus sayang padaku, berkatku terima, berkatku terima. Karena Yesus sayang padaku, berkatku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya diberikan Tuhan bagi diriku. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Yuk terima, yuk terima, yuk terima berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Baik adik-adik semuanya, kita mau menutup ibadah kita di hari ini. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sudah selesai beribadah, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa tertanam di dalam kehidupan kami dan kami bisa melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mau berdoa buat orang tua kami. Tuhan berkati usaha dan pekerjaan setiap orang tua kami. Dan berkati juga seisi rumah kami ya Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan. Dan jauhkan kami semua dari virus-virus yang berbahaya, dari sakit penyakit Tuhan. Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami. Mungkin ada teman-teman kami yang belum bisa bergabung untuk beribadah di hari ini. Kami mau berdoa, mungkin teman-teman kami lagi sakit. Tuhan jamah pulihkan mereka sehingga mereka bisa dapat beribadah di ibadah yang selanjutnya. Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan memberkati sepanjang hari ini. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini. Tuhan sudah menjaga kami. Tuhan sudah memelihara kami. Sampai kami boleh dapat berkumpul walaupun kami ibadah online. Tetapi tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan. Dan tidak mengurangi semangat kami untuk kami dapat beribadah. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.